Shalom adik-adik. Ya, kita berjumpa lagi dalam ibadah Impa Online hari ini bersama Kak Biska dan Kak Bella. Tapi kelihatannya adik-adiknya belum semangat nih Kak Bella. Aduh, udah pada sarapan belum? Kayaknya kita perlu sapa lagi nih ya Kak Bella ya. Kita sapa lagi. Kita sapa bareng-bareng. Shalom adik-adik. Adik-adik jawab dari rumah ya. Kita sapa satu kali lagi. Shalom adik-adik. Ya, adik-adik, kita mau mulai ibadah Impa Online kita hari ini. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Yuk, kita berdiri. Kita mau nyanyikan lagu. Bertambah-tambah dalamnya. Ya, Oke, gerakan. ikutin gerakannya ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin kita dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan terus memberkati kami. Tuhan, pada saat ini kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami terus boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau ambil Alkitab kita. Kita mau baca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian pada minggu hari ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 50. Mazmur pasal 50 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kita bacanya bareng-bareng ya adik-adik. Udah ketemu belum? Oke ya, kita baca bareng-bareng ya. 3, 4. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Kita tutup Alkitabnya. Adik-adik, sekarang sudah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan pujian. Aku mau mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Sekarang kita mau bersama-sama berdoa sebelum firman. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan, dan berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi sehingga mereka bisa menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik kelas tanggung. Kakak mau absen sekaligus mau nyapa adik-adik ya. Adik-adik bisa angkat tangan atau dada-dada ya dari rumahnya. Oke, siap? Pagi ini kakak mau panggil Marcelo, Luhut, Adrian, Chris, Leon, Gisel, Bevan, Olin, Niger, Iset, Gwen, Joshua, Beta, Jonah,
Rubel, Feby, Leana, Andika, Nabila, Riko, Melvin, Daniel, Esther, Megal. Oke adik-adik, semuanya udah kakak absen ya. Sekarang waktunya kita mau tundukkan kepala, kita mau lipat tangan, dan kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh datang untuk mendengarkan firman-Mu, untuk beribadah, untuk mendengarkan suara-Mu. Tuhan berkati ibadah kami, berkati supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa memahami firman-Mu, juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak pengen nanya dong, adik-adik pernah gak sih dengar istilah persembahan? Pasti pernah dong, persembahan. Nah, tapi kalau persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, nah lo, adik-adik tahu gak kayak gimana persembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu? Ya, adik-adik, biar kita tahu bentuk seperti apa sih persembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu, yuk kita sama-sama kita siapin Alkitab kita. Kita siapin Alkitab kita dan kita buka kitab Imamat. Kitab Imamat yang pertama, pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Adik-adik, kitab Imamat itu ada di kitab Perjanjian Lama di urutan keberapa sih? Letaknya di mana sih adik-adik? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya adik-adik, kitab Imamat itu adalah kitab ketiga dalam Perjanjian Lama. Letaknya itu setelah kitab Keluaran dan sebelum kitab Bilangan. Udah ketemu belum adik-adik? Udah ya? Oke, sekarang kita mau baca kitab Imamat pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kakak akan bacakan, adik-adik boleh mengikuti atau baca dalam hati ya. Judulnya adalah Korban Bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu, ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian, haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya kepada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian, haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, ternyata kata persembahan itu sudah dikenal di dalam Perjanjian Lama dan dikenal pada zamannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tuhan Allah berfirman melalui perantara Nabi Musa untuk menyampaikan aturan-aturan dalam memberikan persembahan. Nah, di ayat 2 ini dijelaskan bahwa jika seseorang hendak mempersembahkan persembahan, maka persembahan itu harusnya dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba.
Di ayat selanjutnya kalau adik-adik lihat, itu disebutkan juga bahwa ternak yang dipilih itu haruslah tidak bercela. Apa sih artinya tidak bercela? Ada yang tahu adik-adik? Ada yang tahu? Ya, tidak bercela itu artinya ternaknya itu harus gemuk. Harus gemuk, dia harus sehat, dan tidak boleh cacat. Tidak boleh cacat itu berarti dia tidak timpang kakinya atau dia nggak luka. Pokoknya dia harus dalam keadaan sehat. Nah, di ayat 4 sampai di ayat yang ke-9 itu menjelaskan tentang tata caranya, tata cara untuk menyembelih ternak yang akan dipersembahkan seperti apa. Mulai dari tempatnya, terus dari bagian per bagiannya, terus tata cara penyembelihannya itu seperti apa sih? Nah, itulah persembahan yang dikenal di zamannya bangsa Israel pada waktu Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, adik-adik, kalau kita pikir-pikir, kalau kita baca lagi, kenapa sih harus ada aturannya dalam memberi persembahan? Ada yang tahu? Ya, karena adik-adik, persembahan itu ditujukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan, sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas apa yang Tuhan beri bagi kita. Nah, oleh karena itu, persembahan yang kita berikan itu haruslah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, gimana sih persembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu, adik-adik? Dalam kitab Imamat 1 ayat 2 tadi disebut bahwa jika seseorang akan mempersembahkan korban kepada Tuhan, harus dari ternak, yaitu lembu sapi atau kambing domba. Nah, kalau di masa sekarang, kita memberi persembahannya apakah masih dalam bentuk lembu sapi atau kambing domba? Atau kita kasih dalam bentuk apa ya? Persembahan. Ya, seperti kalau kita di sekolah minggu, biasanya kita kasih persembahan. Ya kan? Nah, persembahan itu kalau kita ingat-ingat, kita diberikan oleh semua orang. Diberikan oleh orang dewasa, oleh anak kecil, oleh orang yang sakit, orang yang sehat, orang yang berkekurangan, ataupun orang yang hidup berkecukupan. Jadi semua orang diwajibkan atau diharuskan untuk memberi persembahan. Nah, adik-adik, yang harus kita ingat bersama saat kita memberi persembahan atau saat kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan adalah yang pertama, adik-adik harus ingat bahwa persembahan itu tidak diukur dari banyaknya, tidak diukur dari jumlahnya, karena persembahan itu adalah ungkapan syukur dari masing-masing orang yang bisa berbeda-beda jumlah atau juga bentuknya. Tadi seperti di awal kakak tanya, kenapa sih kita harus bersyukur? Karena Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih kasih kesehatan buat kita, Tuhan masih kasih kita papa mama yang baik dan sehat, masih kasih rezeki sama papa mama kita masih bisa makan enak, tidur nyenyak, terus kita masih bisa belajar di rumah adik-adik. Mengingat banyak banget dari saudara-saudara kita yang nggak bisa hidup seperti kita. Jadi yang pertama, persembahan itu apa tadi kakak bilang? Tidak diukur dari banyaknya atau dari jumlahnya. Ingat ya. Dan yang kedua, setiap orang hendaknya memberikan persembahan itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Adik-adik ingat gak tentang kisah persembahan seorang janda miskin? Kalau adik-adik masih ingat, janda itu memberikan persembahan bukan dari kelimpahannya, tetapi dari kekurangannya. Nah, hal itu mau mengingatkan kita untuk memberi bukan semata-mata karena kita punya, tapi karena kita ingin memberi apa yang kita miliki untuk Tuhan pakai. Berarti tadi yang pertama, persembahan itu tidak dilihat dari jumlahnya. Yang kedua, persembahan itu diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Yang ketiga, memberi persembahan itu karena untuk Tuhan haruslah tulus, bukan karena disuruh orang tua atau karena kita diiming-imingi. Misalnya gini, kalau misalkan nanti ke gereja kasih persembahan, nanti papa mama bakal kasih hadiah deh, atau uang jajannya dilebihin. Nah, persembahan itu bukan nggak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita memberi itu karena kita tulus mau memberi. Terus
persembahan juga nggak boleh dikurang-kurangin. Misalkan dari rumah adik-adik dikasih uangnya 5.000 nih buat persembahan. Lena atau siapa ya mau kakak panggil, Marcelo atau Feby, mama kasih 5.000 ya buat persembahan. Nah terus adik-adik per jajan dulu Nah adik-adik jajanin 3.000, terus sisanya 2.000 lagi baru adik-adik kasih buat persembahan. Itu nggak boleh ya, itu dilarang. Jadi kalau dikasihnya 5.000, adik-adik harus kasih juga 5.000. Oke. Yang keempat, memberi persembahan itu karena mau menyenangkan hati Tuhan, haruslah persembahan yang terbaik, bukan asal-asalan atau semau kita. Misalkan kalau kita mau memberi persembahan, biasanya kan kakak suka bilang gini, adik-adik, saatnya kita memberi persembahan, adik-adik siapkan dulu ya persembahannya. Nah, itu maksudnya persembahannya bukan berarti kita remas-remas, atau kita gambar, atau kita lipat-lipat, terus diberikan, terus kita kasih aja. Bukan ya adik-adik, tapi kita berikan dengan baik, dengan kondisi yang masih baik, dan dengan tangan kanan. Atau persembahan itu sebenarnya kan tadi kakak bilang gak semata-mata sekedar persembahan, tapi bisa jadi dalam bentuk lain. Misalkan adik-adik mau mempersembahkan talenta, misalnya mau main musik atau mau bernyanyi. Seperti di sekolah minggu kakak suka nanya, siapa yang hari ini mau nyanyi ke depan? Nah adik-adik, itu bagian dari persembahan juga namanya. Nah ketika kita mau memberi sesuatu, misalkan tadi bernyanyi atau main alat musik atau mau menari, itu juga gak boleh asal-asalan, tapi dengan niat yang tulus dari hati kita, karena kita mau kasih suara kita, talenta kita itu untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu ya adik-adik. Jadi yang harus kita ingat dari memberi persembahan tadi ada 4. Yang pertama apa? Persembahan tidak dilihat dari jumlahnya, benar, tidak diukur dari banyaknya. Yang kedua, persembahan itu diberikan berdasarkan kemampuan. Yang ketiga, apa? Memberi persembahan itu harus tulus, bukan karena diiming-imingi orang tua atau hal lainnya ya. Dan yang terakhir tadi, yang keempat, memberi persembahan itu harus yang terbaik, bukan asal-asalan atau semau kita. Oke? Yang harus kita ingat lagi, persembahan ini di luar yang 4 tadi ya, yang harus kita ingat juga adalah persembahan itu tidak terbatas pada uang, atau tadi bukan terbatas pada suara kita, talenta kita. Misalkan kita mau bernyanyi atau kita mau main musik, tapi persembahan itu sebenarnya adalah seluruh hidup kita. Itu adalah persembahan buat Tuhan. Jadi kalau misalkan adik-adik belajar dengan giat, adik-adik berbakti sama orang tua di rumah, adik-adik mau jadi sahabat atau penolong buat teman-teman adik-adik, atau buat di lingkungan sekitar adik-adik, itu pun adalah persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Jadi persembahkan diri kita, mulai dari tingkah laku kita, perbuatan kita, talenta kita, harta kita, kemampuan kita, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya adik-adik. Semoga firman Tuhan kita pada hari ini bisa semakin mengingatkan kita untuk hidup dengan selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau aktivitas. Oke? Aktivitas kita untuk INPA online hari ini adalah adik-adik membuatkan video tentang memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan versi adik-adik. Misalkan adik-adik mau bernyanyi atau mau main alat musik tadi kakak bilang, atau mau menari, baca puisi, atau adik-adik ada yang suka masak, mau bikin kreasi masakan juga boleh ya. Nah aktivitasnya tuh boleh dikerjakan sendiri-sendiri, tapi kalau misalkan adik-adik mau bareng sama kakak atau adik di rumah juga boleh. Jadi bisa perorangan, bisa juga berkelompok ya. Nanti adik-adik bisa minta bantuan sama papa mamanya untuk divideokan saat beraktivitas, terus diunggah,
atau diupload ke Instagramnya orang tua adik-adik dengan tag @pawismaasih. Atau kalau nggak ada Instagram juga bisa di-share ke kakak-kakak lainnya ya. Oke adik-adik, itu aja untuk aktivitasnya. Adik-adik jangan lupa dikerjakan. Oke, semangat! Ya adik-adik, sekarang kita mau akhiri pemberitaan firman dengan lipat tangan, tutup mata, ditundukkan kepala, kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, juga membacanya ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajari kami terus-menerus menjadi anak-anak yang baik, yang mau mempersembahkan seluruh hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika selama ini Tuhan, seringkali kami tidak memberi yang terbaik bagi-Mu, kami memberi dari sisa-sisa kami memberi dari semau kami, asal-asalan Tuhan, ampuni kami, ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Ajari kami supaya kami berusaha terus menjadi pribadi, menjadi anak Tuhan yang baik, yang mau mempersembahkan segala sesuatunya yang kami miliki hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami yang jauh dari sempurna yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menaikkan pujian lagi. Kita mau nyanyi Yesus Pokok. Ikutin gerakannya ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Kita lipat tangan, bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau naikkan doa syafaat kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang boleh Tuhan beri kepada kami, sehingga kami boleh beribadah dalam tubuh yang sehat. Kami bisa mendengarkan puji-pujian, kami bisa membaca Alkitab, kami juga bisa merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang terus berkati kami supaya kami bisa hidup, bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kalau selama ini kami masih suka melanggar, kami tidak turut akan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang mengampuni kami dan terus menolong kami menjadi anak-anak yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, dalam ibadah kami hari ini Tuhan, kami bersama-sama mau mendoakan teman-teman kami yang sakit. Jika ada teman-teman kami yang berada dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan yang melihat mereka, Tuhan yang menjamah mereka, sehingga mereka bisa pulih dan mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga tidak lupa Tuhan mendoakan sesama kami yang sakit, yang menderita penyakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, biarlah Tuhan juga yang tetap merawat mereka. Tuhan berkati keluarga mereka yang menjaga mereka, dan Tuhan berkati setiap perawat dan dokter ataupun para relawan yang Tuhan tempatkan, baik di rumah maupun di rumah sakit, di posko-posko dimanapun Tuhan. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami berdoa supaya pandemi corona ini bisa segera berakhir, sehingga kami bisa kembali bersekolah minggu, kami bisa bersekolah, kami bisa bermain bersama dengan teman-teman kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi ini. Berkati setiap pemimpin kami, baik dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong supaya mereka bisa memimpin dengan baik negara ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus, ini doa kami yang jauh dari sempurna,
Yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik, siapkan dulu persembahannya. Kita tetap mengumpulkan persembahan, tapi adik-adik boleh simpan dulu ke papa mamanya. Nanti setelah kita bisa ibadah di gereja, adik-adik boleh berikan persembahan yang sudah dikumpulkan ya. Oke adik-adik, kita mau serahkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan ya. Kita mau mendoakan persembahan kita. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini Tuhan agar menjadi berkat bagi pelayanan-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan tiba di akhir ibadah kita. Adik-adik, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Berpesan. Adik-adik yang belum tahu liriknya bisa lihat lirik di bawah sini ya. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Jadi kita mau akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan boleh izinkan kami beribadah, kami boleh berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan ini Tuhan bisa menjadi pedoman untuk kami menjalani hidup kami sehari-hari. Dan jika sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami, apapun yang akan kami kerjakan setelah ini Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah selesai ibadah malam hari ini, adik-adik. Kita mau bilang selamat hari Minggu. Adik-adik, tetap jaga kesehatan ya. Adik-adik, jangan lupa makan yang banyak dan semangat belajarnya di rumah. Kerjain PR yang rajin, tugas-tugasnya yang rajin ya. Nah, benar. Jangan lupa apa? Kita harus rajin berdoa dan baca Alkitab ya. Ya, kita coba ketemu lagi. Iya nih, kakak-kakak udah kangen ya. Ya, kalian pasti kangen juga kan. Oke adik-adik, kita mau undur diri dulu. Sampai jumpa di Info Online minggu depan. Dadah.